Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu Saudara jamaah Masjid Mujahidin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur hendaknya menjadi karakter atau kepribadian kita, karena nikmat Allah tidak terhingga yang telah kita terima. Jika kepada sesama manusia Nabi bersabda, Man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, maka tidaklah dikatakan dia sebagai orang yang berterima kasih kepada Allah. Pemberian manusia yang tidak sebanding dengan apa yang kita terima dari Allah, diwajibkan kita untuk mengapresiasi, untuk mendoakan, untuk mengucapkan terima kasih, apalagi terhadap yang Allah berikan kepada kita. Makanya benar Allah telah berfirman, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kamu sekalian bersyukur kepada Allah, la azidannakum, sungguh-sungguh kami tambahkan kepada kalian nikmat yang telah kami berikan, kata Allah. Wa la in kafartum, dan sungguh jika kamu sekalian kufur, ingkar akan nikmat, tidak mengapresiasi dengan berbuat taat, maka inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sungguh sangat pedih. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, nikmat-nikmat yang kita telah nikmati dari Allah, kenikmatan yang tidak pernah putus-putusnya kita terima, kita selalu bersyukur kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah dengan menambah ketakwaan, meningkatkan ketaatan, karena dengan ketaatan akan menjadikan bertambahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat dan sempat, alhamdulillah di pagi hari ini kita pergunakan untuk menunaikan kewajiban menuntut ilmu. Dan di pagi hari yang mulia ini kita akan baca kitab Minhajul Muslim, dalam bahasa Inggrisnya Platform for Muslim, atau jalan hidup seorang muslim dalam bahasa kita. Jamaah rahimakumullah, kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang beliau nama aslinya adalah Jabir bin Musa bin Abdul Qadir bin Jabir, yang ma'ruf dengan nama Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Si Abu Bakar Jabir Al-Jazairi lahir pada tahun 1921 di Lira Al-Jazair, yaitu kota yang berada di bagian selatan negeri Aljazair. Beliau wafat pada tahun
2018, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2018 di Madinah, Kerajaan Saudi Arabia. Dan beliau jamaah rahimakumullah menjadi pengajar tetap di Masjid Nabawi dari sejak tahun 1953 hingga beliau wafat. Beliau wafat pada usia 97 tahun. Beliau Masya Allah sangat tawaduk sekali. Saya pernah bertemu beliau di Masjid Nabawi. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Orang yang sekali berbeliau dari kecil sudah belajar Quran, lalu beliau berusaha untuk menghafal Al-Quran. Beliau belajar Quran dan berusaha menghafal Al-Quran atas bimbingan ibunya, karena ayahandanya yaitu Syekh Musa bin Abdul Qadir meninggal saat Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ini berusia 1 tahun, di bawah bimbingan ibunya dan juga didukung oleh saudara dari ibunya. Setelah beliau bersungguh-sungguh belajar Quran dan menghafal Al-Quran, beliau belajar bahasa Arab. Setelah belajar bahasa Arab di Lira, beliau lanjutkan juga belajar pada ulama-ulama yang ada di kota Aljazair, Aljir. Jamaah rahimakumullah, setelah Aljazair dijajah oleh Perancis pada tahun 1952 bersama keluarganya hijrah untuk menetap di kota Madinah. Di Madinah beliau yang telah punya bekal ilmu belajar kepada ulama-ulama yang ada di Madinah. Semangat menuntut ilmunya sangat luar biasa. Setahun berada di Madinah, ditetapkan oleh mahkamah yang ada di Makkah Al-Mukarramah untuk menjadi pengajar tetap di Masjid Nabawi. Jadi untuk mengajar di Masjid Nabawi, penetapannya oleh mahkamah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Dan beliau rahimahullah menjadi pengajar juga di UIM, di Universitas Islam Madinah, dari sejak berdiri. Yang berdirinya UIM itu pada tahun 1380 Hijriah. Dan beliau termasuk seorang pengajar yang awal di UIM. Dan rektor pertama UIM itu adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Dan beliau pensiun dari mengajar di UIM pada tahun 1406 Hijriah. Dan jamaah rahimakumullah, kita dapat manfaat banyak sekali dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, memiliki kitab yang banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Di antara yang banyak diterjemahkan adalah kitab yang akan kita baca ini, yaitu kitab Minhajul Muslim, platform for Muslim, atau dalam bahasa kita sekali lagi, masih ingat tadi, jalan hidup seorang muslim. Jamaah rahimakumullah, juga Syekh Jabir Al-Jazairi selain banyak kitab-kitab kecil, kitab yang fenomenal, beliau menulis kitab Aisarat Tafasir, jalan mudah untuk memahami tafsir Al-Quran. Itu dalam ada 2 penerbitan, ada 4 jilid, penerbitan yang lain 10 jilid. Dan kita alhamdulillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada beliau yang telah menulis
dan semoga kita mendapatkan manfaat yang banyak dari kitab beliau ini. Minhajul Muslim berasal dari kata al-manhaj atau al-minhaj, sama, al-manhaj atau al-minhaj, jamaknya al-manahij. Apa arti al-manhaj? Kalau ada orang ngomong al-manhaj, al-minhaj itu nafsul makna, artinya sama, jamaknya manahij. Secara bahasa artinya adalah tariqul wadhi, jalan terang. Jalan terang adalah itu yang kita kehendaki. Karena kalau dalam keadaan gelap, kita tidak bisa melintas dengan nyaman. Bahkan amat sangat bahaya, karena kita tidak tahu mana jalan yang berlubang. Maka dengan kita menempuh sebagaimana manhaj, sebagaimana minhaj yang ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang menempuh jalan terang, padang dalani. Siapa yang ingin menempuh jalan padang, maka hendaklah kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita dimudahkan dengan adanya kitab Minhajul Muslim. Lalu jamaah rahimakumullah, Muslim adalah ismun fa'ilun min aslama. Muslim itu adalah isim fa'il, kata benda yang menunjukkan sebagai pelaku, sebagai subjek dari akar kata aslama yuslimu islaman wa maslaman fahuwa muslimun, muslim. Sedangkan al-Islam adalah masdar, kata dasar dari aslama. Lalu arti muslim, ya, arti muslim adalah azharul khudu wal qabul laha, menampakkan diri sebagai seorang yang al-khudu, yang tunduk dan mengabulkan terhadap asy-syariah, terhadap syariat yang Allah syariatkan di dalam kitabnya, yang Nabi tuntunkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Atau kata muslim, mani'tanaqa al-islam, yaitu orang yang memeluk agama Islam. Makanya ada definisi yang disebutkan oleh ulama, al-islamu huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bi ta'atihi wal bara'atu anisyirki wa ahli. Islam itu artinya adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Seorang muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, dengan hanya menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bi ta'atihi, dengan patuh terhadapnya, dibuktikan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu anisyirki wa ahli, wal bara'ah, berlepas diri, memutuskan hubungan, memotong segala yang masuk kepada perilaku menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan
dia berlepas pula dari segala orang-orang yang melakukan perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk waspada jamaah rahimakumullah, 20 Agustus ini adalah bertepatan dengan 1 Muharram, 1 Syuro. Untuk kita ingat, jika kita berada di 10 Muharram, maka untuk kita tunaikan puasa Asyura. Puasa Asyura. Dan kita akan mendapatkan keutamaan jika berpuasa pada tanggal 10 Asyura, dihapuskan dosa setahun yang lalu. Dan Nabi bertekad untuk berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Asyura, Yaumut Tasu'a wa Yaumu Asyura. Makanya supaya kaum muslimin yang ada di Indonesia ini tidak lupa menunaikan puasa Asyura, Sultan Agung ya, yang menjadi Raja Mataram, yang termasuk melaksanakan syariat Islam, menamakan bulan-bulan Jawa dengan mengikuti nama-nama yang ada di dalam Islam. Orang Jawa sulit untuk mengatakan Muharram, maka dinamakan supaya tidak lupa puasa Asyura bulan Muharram dengan bulan Suro. Sofar jadi Sapar, ya. Suro Sapar, habis Sapar apa? Mulut. Asal kata dari maulud. Maulud itu kelahiran, yang dimaksudkan adalah hari kelahiran Nabi, yaitu Rabiul Awal. Kemudian Rabiul Akhir. Sulit orang Jawa untuk Rabiul Akhir, dinamakan juga Ba'do Maulud. Ya, Ba'do Maulud. Kemudian setelah itu Jumadal Ula. Ya, Jumadil Awal. Ula awal. Kemudian Jumadil Akhirah. Jumadil Akhir, Jumadil Akhir, ya. Jumadil Akhir ini sama. Sultan Agung berusaha supaya tahu kalender Jawa yang berasal dari Hindu Aji Saka itu diubah sama beliau. Ini jasa dari Sultan Agung Tirtayasa itu. Kemudian setelah itu Rajab jadi Rejab. Ya, Rajab jadi Rejab. Sya'ban jadi apa? Jadi apa? Bahasa Jawanya, bulan Jawanya Ruah. Ya, Ruah itu asal kata dari arwah. Diambil gampangnya aja Ruah. Harapannya supaya kita lebih mempersiapkan jiwa untuk menghadapi Ramadan. Di bulan Ramadan diganti dengan nama poso, supaya nggak lupa untuk puasa, karena itu kewajiban. Kemudian Syawal sama Sawal. Ya. Habis Sawal apa bulannya kata orang Jawa? Selo, Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu dinamakan Selo. Mengapa Selo? Karena itu ada hari raya berikutnya. Sultan Agung menamakan apa? Besar. Ya. Besar Dzulhijjah. Mengapa besar? Di situ ada amal yang sangat besar. Kita sudah jelaskan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, keutamanya luar biasa. Besar. Besar, gede. Riyoyo gede. Bulan besar, ya. Hari raya besar. Jamaah rahimakumullah. Kita hendaknya tidak lupa untuk berpuasa pada tanggal 9 dan berpuasa pada tanggal
10 bulan Muharram karena keutamanya amat sangat luar biasa. Jadi seorang muslim adalah orang yang membenarkan terhadap risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan sikap tunduk dan patuh kepada Allah, melaksanakan yang diajarkan serta menaati yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah rahimakumullah, di pertemuan perdana dalam bahasan kita Minhajul Muslim ini, kita berawal dari babul adab, di dalam bab adab, yang dalam kitab ini pembahasan mengenai adab adalah pada babul tsani, bab yang kedua. Kata adab berasal dari akar kata adaba ya'dibu adban fahuwa adibun. Maf'ulnya adalah ma'dubun. Apa artinya? Arti adab yang dimaksudkan di dalam bahasan kita pagi hari ini, yang disebutkan di dalam kitab Minhajul Muslim ini, adalah wajahu ila mahasinil akhlaq wal adabul hamidah, yaitu kita untuk berperilaku dengan akhlak yang terbaik serta kebiasaan yang terpuji. Jadi kalau kita dikatakan sebagai orang yang beradab, dan alhamdulillah ya, sebagian orang sangat anti dengan kata-kata Arab, padahal pendiri negeri ini mengenalkan kita dengan Pancasila itu ada kata-kata menggunakan bahasa Arab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab berarti orang itu selalu berperilaku yang baik sebagaimana agama ini mengajarkan. Karena apa? Jamaah rahimakumullah, kata adab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kehalusan dan kebersihan budi pekerti, yang bermakna juga kesopanan dan akhlak. Dan di dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia dikatakan adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Masya Allah. Jadi pendiri negeri ini bukanlah orang yang anti-Islam, karena orang yang beradab adalah orang yang menaati norma atau aturan, sehingga dia orang yang selalu berperilaku sopan santun, berbudi pekerti luhur sesuai dengan aturan agama, khususnya Islam. Itu di dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia. Jadi tidak benar kalau ada orang yang menuduh orang Islam itu anti Pancasila. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau seandainya ada orang yang mengaku Muslim, dia adalah anti Pancasila, maka hendaklah dibimbing dia agar menjadi seorang Muslim yang baik, menjadi seorang Muslim yang benar-benar menerapkan adab Islam. Di bahasan yang pertama, jamaah rahimakumullah, al-faslul awal, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah menuliskan tentang adabun niyah, adab yang berkaitan dengan niat. Beliau
berkata di dalam kitab ini, yu'minul muslimu bi khaturi sya'nin niyyah. Seorang muslim itu senantiasa beriman. Jamaah rahimakumullah, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menggunakan fi'il mudhari'. Yu'minul muslimu. Seorang muslim itu senantiasa beriman, senantiasa meyakini bi khaturi sya'nin niyyah, tentang tingginya kedudukan niat, wa ahammiyatuha li sairi a'mali ad-diniyah wa dunyawiyah. Niat itu memiliki kedudukan yang amat sangat penting untuk semua perbuatan-perbuatan, untuk semua amal yang berhubungan dengan amaliyah ad-diniyah, perbuatan yang berkaitan dengan agama, yaitu ketaatan, ibadah, sedekah dan seterusnya, wa dunyawiyah, dan juga amalan-amalan yang berkaitan dengan permasalahan duniawi. Bekerja itu sangat ditentukan oleh niat. Jami'ul a'mali tatakayyafu biha, karena semua amal-amal itu sangat bergantung bagaimana niatnya. Wa takunu bihasbiha fataqawwa wa tad'af. Maka jadilah orang yang berbuat itu semakin kokoh dan bersemangat untuk bekerja dan juga lemah niat. Makanya sering kita dengar ada orang, kenapa kamu gak semangat? Gak niat aku, gak niat. Tapi kalau niat, pagi sudah berangkat. Ya, para petani itu pagi-pagi habis subuh sudah berangkat. Karena apa? Niat. Sehingga menjadikan semangat kalau orang itu berniat. Kalau gak ada niat, ya, ngangkat sesuatu yang ringan menjadi berat. Tapi dengan niat, maka menjadikannya niat itu sebagai sumber energi, sumber kekuatan. Wa tasahhu wa tafsudu taba'an laha. Suatu amal itu menjadi benar ataupun rusak itu sesuai dengan niat yang ada. Niat. Wa imanul muslimi hadza bi daruratin niyyah li kullil a'mal wa wujubi ikhlasiha. Iman seorang muslim ini, ya, bidaruratin niyyah. Darurah ini artinya al-hajah, sangat dibutuhkan oleh niat. Keimanan seorang muslim sangat ditentukan oleh apa yang ada di hatinya berupa niat. Likulil a'mal, untuk semua amal. Wa wujubi islahiha, dan kita diwajibkan untuk senantiasa memperbaiki niat, untuk senantiasa memperbagus niat, untuk selalu kita berusaha mereparasi niat kita. Mustamiddun awalan min qaulillahi ta'ala. Mustamiddun, pernyataan beliau ini disandarkan kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini yang indah. Pernyataan dikatakan benar, perbuatan dikatakan itu akan mendapatkan keutamaan manakala ada dalilnya, ada sandarannya. Dan beliau rahimahullah menyandarkan apa-apa yang beliau katakan dari awal tadi dengan firman Allah di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, sebagai orang yang ikhlas di dalam menjalankan agama ini hanya karenanya, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menegakkan salat, di dalam membayar zakat, ketika berpuasa, ketika menunaikan ibadah haji, maka hendaklah kita benar-benar niatkan hanya untuk Allah sendirinya. Makanya terlebih lagi permasalahan haji, Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika mewajibkan kewajiban haji dengan berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hendaknya karena Allah, sebelum beramal sudah ditekankan dulu, hendaknya hanya karena Allah wajib atas manusia menunaikan ibadah haji man istata'a ilaihi sabila, kepada orang yang telah berkemampuan untuk membiayai ongkos perjalanannya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang beramal motivasinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi haji. Banyak orang-orang yang beramal, banyak orang yang melakukan ibadah karena untuk mendapatkan pujian manusia. Di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-11 yang dijadikan landasan kedua tentang pentingnya kedudukan niat di dalam amal, baik amalan ad-diniyah wa dunyawiyah, Allah berfirman, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku umirtu, aku telah diperintah, an a'budallah, agar aku senantiasa beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan dalam beramal itu, yaitu amalan agama, amalan taat lahu, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid untuk mencari ridhanya Allah, semata-mata mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja, berangkat pagi menuju tempat pekerjaan sesuai dengan profesi yang Allah telah anugerahkan, semata-mata karena Allah, untuk ibadah, untuk menunaikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, untuk memberikan nafkah kepada yang menjadi tanggungannya. Lalu jamaah rahimakumullah, wa thaniyan min qaulil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang kedua didasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya sah tidaknya, diterima atau tidaknya suatu amalan-amalan itu binniyat, bergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya untuk setiap orang
yang melakukan amalan itu diberikan oleh Allah balasan manawa, sesuai dengan yang telah diniatkan. Jamaah rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan an-niyat, bentuknya jamak. Mengapa? Karena Nabi katakan al-a'mal. A'mal merupakan bentuk jamak dari amal. Jadi semua perbuatan a'mal dunyawiyah awid diniyah itu sangat bergantung dengan niat. Dan setiap yang dikerjakan, setiap yang diamalkan akan mendapatkan balasan manawa, sesuai dengan yang telah diniatkan. Fan nazaru ilal qulubi nazrun ilan niyat. Maka melihat kepada hati, yakni kepada hati, adalah berarti memperhatikan kepada niat. Niat itu sangat menentukan sekali. Idzin niyatu hiya al-ba'itsu 'alal 'amal wa dafi'u ilaihi. Karena niat itu adalah al-ba'itsu 'alal 'amal, sebagai pembangkit tenaga untuk orang itu bekerja, untuk orang itu berbuat. Wa dafi'u ilaihi. Dan niat itu sebagai pendorong untuk seseorang itu berbuat. Coba kalau seseorang termotivasi dalam hatinya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan jaminan surga di saat dingin yang sangat dingin, yang seharusnya jam 3 itu menarik selimut kembali, dia bangun untuk qiyamu lail, untuk sholat malam. Karena apa? Niat. Yang tadinya capek letih tetap bangun karena ingin mendapatkan yang Allah janjikan. Makanya niat itu al-ba'itsu 'alal 'amal wa dafi'u ilaihi. Niat itu sebagai pembangkit untuk kita berbuat dan pendorong untuk kita melakukan suatu pekerjaan. Sehingga kalau orang itu memiliki niat yang kuat dalam hatinya, tidak pernah terkena penyakit malas. Semangat sekali orang itu. Makanya kita bisa perhatikan orang itu niat apa enggak. Coba kalau ada orang niat berumah tangga, luar biasa semangat bekerja, dikumpulkan untuk biaya pernikahan, untuk mahar, untuk persiapan, semangat. Makanya kalau sekarang sudah mulai berkurang semangatnya, untuk diperbaharui, untuk diperbaiki, untuk direparasi niat yang ada di dalam hati itu. Wa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang niat merupakan sesuatu yang amat penting, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man hamma bihasanatin walam ya'milha kutibat lahu hasanah. Siapa yang hamma, telah berkeinginan, telah berniat untuk melakukan suatu kebaikan, kemudian dia tidak bisa melaksanakannya, maka ditulis oleh Allah baginya satu kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad juz 1 halaman 279. Makanya hendaklah dipenuhi di dalam hati kita untuk selalu berniat melakukan kebaikan. Jika seandainya masuk dalam diri kita ini ada niat jahat, ada keinginan untuk berbuat maksiat, segera lawan. Karena pembisik untuk berbuat jahat itu pastikan setan untuk tidak ragu-ragu lagi. Sebagaimana Allah berfirman, min syarril waswasil khannas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dengan al-khannas, dengan sembunyi-sembunyi.
setiap ada kerentak, setiap ada kehendak untuk berbuat jahat, maka hendaklah lawan itu. Itu kerjanya setan, dan setan tidak bertanggung jawab. Ketika orang mengikuti bisikannya yang disidik oleh jaksa, yang diselidiki oleh polisi, yang masuk penjara bukan setannya, tapi manusianya sendiri. Makanya kalau ada bisikan jahat, segera lawan. Enggak, saya tidak mau mengikuti bisikanmu. Jamaah rahimakumullah, kadang-kadang subhanallah ya, bisikannya itu sangat terstruktur. Ya, ada orang yang pernah ngomong-ngomong, saya dibisiki. Apa bisikannya? Untuk bunuh diri. Kemudian dirinya tidak mau untuk bunuh diri. Ya, kamu bisa ambil ya cutter, kamu korek nadimu. Ketika dia tidak mampu, kalau kamu takut, ambil aja itu. Ya, untuk bunuh serangga. Waduh, tidak bisa. Atau kamu ambil tali, rinci sekali itu. Ambil tali, ya, siapkan kursi, gantunglah tali di lehermu. Sampai detail seperti itu bisikannya setan. Kalau nabrak kereta, waduh saya tidak berani. Sudah kamu naik motor, kemudian tabrakkan. Itu bisikan-bisikan yang ada. Ada lagi bisikan-bisikan halus. Maaf, bisikan untuk kabur. Karena permasalahan sepele, dibisiki kabur dari rumah. Kamu pergi aja itu. Apa suamimu kayak gitu? Sudah dimasakkan capek-capek, tidak ada apresiasi. Nah, sudah mengharapkan apresiasi. Ini sudah kena setan ini. Mengharapkan apresiasi. Sudah capek-capek dimasakkan, dia masih juga makan di luar. Percuma kamu, tinggal aja itu suamimu. Bukankah sudah ada yang nawari kamu di media sosial? Bisikannya itu rinci. Padahal belum tentu yang bagus di media sosial baik dalam kenyataan. Baik dalam kenyataan. Jangan terpedaya oleh media sosial. Jangan terpedaya oleh media sosial. Yang difoto itu luar biasa. Tangannya, ternyata tangan satunya nggak kelihatan. Ada dia nggak punya tangan satu. Tapi yang difoto di medsos, yang diupdate status, tangan yang sempurna. Makanya kalau cari jodoh, untuk tidak melalui media sosial. Ya, offline aja. Jangan cari jodoh di media online, tertipu. Ketika orang berupdate status, wah masya Allah pakai baju yang bagus, ternyata bawahannya nggak pakai baju. Bisa terjadi di media sosial. Juga disarankan kepada putra putri agar ya jodohnya melalui media offline aja, jangan online, tertipu. Jamaah rahimakumullah, fabi mujarradil hammi as-salih kana al-amal salihan yathbutu bihil ajru wa tahsulu bihi al-mathubah wa dzalika li fadilatin niyyah as-salihah. Maka dengan hanya al-hammu as-salih, niat yang baik di dalam hati, kana al-amal salihan, yang dalam hatinya ingin melakukan suatu perbuatan yang baik, dia belum amal, sudah mendapatkan pahala, sudah mendapatkan suatu keutamaan, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan, li fadilati an-niyah as-salihah, yang menunjukkan keutamaannya niat yang baik. Maka penuhi di dalam hati kita untuk selalu berniat melakukan kebaikan-kebaikan. Lawan untuk
bisikan-bisikan setan. Pembisik jahat, pembisik maksiat, pembisik untuk melakukan dosa itu adalah kerja setan. Ya, kadang-kadang kita sudah bertanya-tanya ini. Iya apa enggak ya? Iya apa enggak ya? Teken apa enggak? Pasti berperang di sini. Teken apa enggak? Jujur apakah dusta? Sudah. Ngomong yang sebenarnya apakah enggak? Ini sudah berbicara itu. Kalau kita ikuti yang benar, yang baik, luar biasa pahalanya. Kalau niat yang baik itu kemudian kita amalkan, menjadi lipat ganda 10 minimal. Hingga 700 hingga lebih dari 700 kali lipat dari kebaikan yang kita amalkan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini dinukilkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Saya sampaikan hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an-nasu arba'atun. Manusia itu terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, rajulun atahu Allahu azza wa jalla ilman wa malan fahuwa ya'malu bi'ilmihi fi malihi. Yang pertama adalah seseorang yang Allah telah memberikan kepadanya ilmu dan harta. Allah memberikan kepada orang itu ilmu dan harta. Fahuwa ya'malu bi'ilmihi fi malihi. Lalu orang itu beramal didasarkan kepada ilmunya dalam mengelola harta bendanya. Ini orang yang pertama. Ini adalah orang yang terbaik. Ya, berilmu lalu ilmunya diamalkan untuk amal duniawiyah, terlebih lagi amal diniyah. Lalu orang yang kedua adalah orang yang melihat terhadap orang yang pertama. Lalu orang itu berkata, "Lau atani Allahu ta'ala mithla ma atahu Allahu la'amiltu kama amila. Fahuma fil ajri sawaun," kata Nabi. Seseorang yang dia melihat kepada orang yang pertama lalu berkata, kalau seandainya Allah memberikan kepadaku seperti yang Allah telah berikan kepada dia, sungguh aku melaksanakan sebagaimana yang telah dia amalkan. Maka kata Nabi, 2 orang ini mendapatkan pahala yang sama. Pentingnya kita mencontoh orang yang baik. Kita mendapatkan pahala yang sama. Mencontoh orang yang baik, lalu kita amalkan sebagaimana orang yang baik itu mengamalkan, kita mendapatkan pahala seperti orang itu mengamalkan. Ini keutamaannya. Mencontoh sahabat, kita mendapatkan keutamaan seperti yang sahabat dapatkan. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang atahullahu malan walam yu'tihi ilman. Orang yang Allah memberikan kepadanya harta, lalu dia tidak diberikan oleh Allah ilmu, fawayabitu fi mali, yang dengan sebab pengelolaan harta tanpa dibarengi dengan ilmu akan menjadikan hartanya itu habis. Kita tentu atau mungkin pernah baca seorang yang pernah berstatus orang yang paling kaya ternyata meninggalnya sebagai orang yang gembel, jadi gelandangan. Karena ketika dia kaya, dia hambur-hamburkan uangnya untuk menikmati kehendak hawa nafsunya, ingin berkencan dengan artis yang paling terkenal pun dia bisa karena punya uang, dengan judi dan lain-lainnya. Akibatnya apa? Dia menjadi orang yang habis sama sekali hartanya lalu bunuh diri. Ini sungguh merugi. Orang yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta benda, tapi Allah tidak berikan kepadanya ilmu, sehingga
menjadi rugi. Lalu orang yang keempat, dia berkata, kalau seandainya Allah memberi kepadaku seperti apa yang telah diberikan kepadanya, maka aku akan mengerjakan sebagaimana orang yang ketiga itu berbuat. Hanya tertarik pada kekayaannya walaupun tanpa ilmu. Maka kata Nabi, fahuma fil wizri sawa. Maka bagi orang yang keempat ini dosanya adalah sama. Sehingga jamaah rahimakumullah, seseorang yang memiliki niat yang baik akan mendapatkan pahala dan menjadikan apa yang dilakukan, apa yang Allah anugerahkan itu abadi sampai dengan akhirat. Begitu pula seseorang yang memiliki niat yang tidak baik, maka dia akan mendapatkan dosa sebagaimana yang kita telah dapatkan pada orang yang ketiga dan orang yang keempat. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, Allah selalu menjaga hati kita dan hati kita selalu memiliki kehendak, selalu berniat untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jika terbetik dalam hati kita bisikan untuk berbuat kemaksiatan, maka segeralah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti bisikan itu, karena yang membisikkan adalah syaitan yang terkutuk. Dan semoga Allah melindungi kita semuanya dari tipu daya syaitan. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan jamaah rahimakumullah, dipersilakan. Monggo ibu-ibu. Jadi ibu-ibu pagi-pagi jika belanja, niatkan karena Allah untuk ibadah, masak ataupun apa saja, untuk tidak mengharapkan apresiasi manusia. Diapresiasi tidak diapresiasi, ibu telah dapat pahala dari Allah jika niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dipersilakan monggo Bu yang mau tanya. Alhamdulillah, sudah jelas semuanya. Mudah-mudahan hati kita sudah mulai tertata dan semoga tambah semangat ibadah, ya, tambah semangat untuk berbuat amal yang salih. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.